Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yudi Ahmad Basori selaku dosen pengampu mata kuliah Kaidah Fikih, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi Kaidah Fikih tentang akal sosial. Pada materi kali ini ada 3 kaidah, dan kaidah yang pertama adalah al-aslu fi abdul tahrim, yang artinya hukum asal dari masalah seks adalah haram. Pengertian dari kaidah ini adalah pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seks adalah haram sebelum datang adanya sebab-sebab yang jelas dan tidak diragukan lagi akan kehalalannya, seperti halnya pernikahan. Karena sebelum adanya pernikahan, hubungan seks adalah haram hukumnya. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan juga suatu jalan yang buruk. Dari dalil tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan juga suatu jalan yang buruk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita semua untuk mendekati zina. Untuk ruang lingkup dari kaidah ini mencakup beberapa aspek dalam kehidupan, terutama dalam pernikahan, ikhtilat, dan juga sebab-sebab yang menjadikannya atau yang menyebabkan hubungan seksual yang tidak sah. Sebagai contoh, apabila ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, tetapi laki-laki tersebut diberitahu bahwasanya dia adalah sepersusuan dengan perempuan tersebut, maka laki-laki itu tidak boleh menikahi perempuan tersebut sebelum ada bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa dia tidak sepersusuan dengan perempuan tersebut. Kaidah selanjutnya adalah la haqqo li zauji ala zaujatihi illa fi hududi yang dizawaji wala haqqo li zaujati ala zaujiha illa fi hududi awamiri syar'i fi ma yamsizawaji, yang artinya tidak ada hak bagi suami kepada istrinya selain dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak seorang istri kepada suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariat yang berhubungan dengan pernikahan. Maksud dari kaidah ini adalah penggambaran suatu kesetaraan yang seimbang antara suami dan juga istri yang sama-sama sebagai subjek hukum penuh. Apabila seorang laki-laki memberikan sesuatu kepada istrinya sebagai suatu hibah, maka orang lain tidak dapat mencampurinya, dan suami ataupun istri tidak dapat menarik kembali hibahnya tersebut. Selanjutnya, untuk dasar dalil dari kaidah ini saya mengambil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki adalah pelindung bagi perempuan karena kami telah melebihkan sebagian dari mereka dari yang lainnya, dan karena mereka telah memberikan nafkah kepada istrinya berupa harta, maka perempuan atau istri yang baik ialah mereka yang taat kepada Allah dan suaminya, dan juga dapat menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Pada dalil tersebut menjelaskan tentang suatu kesetaraan antara kewajiban seorang suami dan juga kewajiban seorang istri, yaitu apabila seorang laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka seorang istri juga berkewajiban untuk taat kepada suaminya. Ruang lingkup dari kaidah ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan berumah tangga, seperti halnya hak dan kewajiban suami terhadap istri ataupun hak kewajiban istri kepada suaminya, dan juga hubungan yang seimbang antara suami dan istri, dan juga suatu ketaatan kepada perintah syariat. Untuk selanjutnya, contoh dari kaidah ini adalah apabila seorang istri memiliki harta tersebut dari pemberian orang tuanya, maka seorang suami tidak boleh mengambilnya kecuali dalam izin seorang istri. Dalam contoh yang lain, apabila seorang laki-laki berbicara kepada istrinya ataupun sang istri berbicara kepada suami, maka hendaklah menggunakan perkataan yang halus, dan apabila memiliki suatu permasalahan, maka hendaklah diselesaikan dengan kepala dingin. Untuk kaidah selanjutnya,
yang berbunyi man halaqat talaqa bisifatin lam yaqa dunil wujudi. Arti dari kaidah tersebut adalah barang siapa yang menggantikan talak kepada suatu sifat, maka talak tersebut tidak akan jatuh kecuali terwujudnya dari sifat tersebut. Maksud dari kaidah ini adalah apabila seorang telah menggantikan talak kepada istrinya, maka talak tersebut tidak akan jatuh kecuali tanpa terwujudnya dari sifat tersebut. Untuk dalil dari kaidah ini saya mengambil dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 91 yang artinya apabila kamu sudah berjanji maka tepatilah janjimu kepada Allah dan kamu tidak boleh mengingkari janji yang telah kamu ikrarkan. Sesungguhnya kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Maksud dari dalil ini adalah apabila kamu sudah berjanji maka hendaklah kamu untuk menepatinya. Seperti dalam kaidah ini, apabila seseorang telah menggantungkan suatu talak, maka talak tersebut akan terwujud ketika suatu sifatnya terpenuhi. Untuk ruang lingkup dari kaidah ini biasanya terjadi apabila saat akad atau ijab kabul terjadi, tetapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang terjadi pada saat setelah akad itu terjadi. Dan selanjutnya taklik talak ini biasanya bertujuan agar terjaganya rumah tangga dengan baik. Untuk contoh dari kaidah ini adalah apabila seorang suami telah berkata kepada istrinya, jika kamu pergi ke rumah orang tamu tanpa seizinku, maka kamu tertalak. Dalam situasi seperti ini, apabila sang istri pergi ke rumah orang tua tanpa seizin suami, maka talak tersebut dapat jatuh kepada istrinya. Dan apabila seorang istri tetap tinggal di rumah ataupun pergi dengan seizin suami, maka talak tersebut tidak terpenuhi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.